Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat. Ya, jadi hari ini merupakan pertemuan 6 di mana kita akan membahas mengenai perencanaan dari program pemberdayaan masyarakat. Ya, di kuliah hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita memulai perencanaan dari program pemberdayaan masyarakat ini. Seperti yang telah dijelaskan di kuliah sebelumnya bahwa program dari pemberdayaan masyarakat ini merupakan suatu proses perubahan yang terencana, di mana direncanakan untuk memberdayakan potensi-potensi apa yang terdapat di masyarakat, dengan cara upaya perumusan, pengembangan, dan juga pelaksanaan program-program. Kemudian juga dari program pemberdayaan masyarakat ini diharapkan menjadi suatu proses yang berkelanjutan. Dan tentunya di dalam program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikemukakan berbagai macam alasan yang melatar belakangi pentingnya program pemberdayaan masyarakat ini, ya, di mana program pemberdayaan masyarakat ini menjadi suatu acuan dalam mempertimbangkan apa yang harus dilakukan dan juga bagaimana cara melaksanakan program tersebut, ya. Kemudian juga bagaimana pedomannya dalam pengambilan keputusan terhadap suatu saran untuk penyempurnaan dari metode pembangunan yang ada, ya. Kemudian juga program pemberdayaan masyarakat ini juga memantapkan tujuan yang ingin atau harus dicapai, di mana perkembangannya ini harus dapat diukur dan juga dievaluasi. Rumusan dari program pemberdayaan masyarakat ini ada berbagai macam tahapannya, ya, di mana yang pertama adalah proses perancangan program, ya. Apa yang akan kita lakukan dalam program pemberdayaan masyarakat ini, ya, tentunya kita harus tahu dulu masalah yang terjadi di masyarakat sekitar, ya. Kita harus mengidentifikasi masalah tersebut, ya. Kemudian kita pengumpulan data dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita mengetahui identifikasi masalahnya, tentunya kita langsung ke tahapan penulisan perencanaan program, ya. Apa saja yang akan kita rencanakan dalam program tersebut, ya. Kemudian membuat rencana kegiatannya dan juga rencana pelaksanaan dari program tersebut. Nah, setelah dilakukan rencana kegiatan tersebut, di akhir tahapan kegiatan tentunya harus ada yang namanya rencana evaluasi, ya, dari hasil pelaksanaan program tersebut. Untuk mengetahui seberapa jauh perencanaan program yang dilaksanakan itu berjalan baik, tentunya kita harus mempunyai ukuran atau patokan ataupun standarisasi dari perencanaan program yang baik itu seperti apa, ya. Berdasarkan salah satu referensi bahwa ukuran dari perencanaan program ini salah satunya adalah analisis mengenai fakta dan keadaan, ya, di mana perencanaan program yang baik harus tentunya mengungkapkan analisis fakta dan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Ya, kemudian selanjutnya adalah pemilihan masalah berlandaskan pada kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Kemudian tentunya ukuran dari perencanaan program ini harus jelas dan juga menjamin kebutuhan dari masyarakat tersebut, ya. Kemudian tentunya di sini juga harus dirumuskan tujuan dan juga pemecahan masalahnya. Kemudian juga menjaga keseimbangan. Nah, menjaga keseimbangan di sini artinya adalah setiap perencanaan program harus mampu mencakup kepentingan dari sebagian besar masyarakat, ya, bukan demi kepentingan sekelompok kecil masyarakat saja, ya. Tentunya pengambilan keputusan ini berdasarkan kepada faktor-faktor, ya, yang terjadi di dalam maupun di luar program, ya, dan tentunya dibantu oleh fasilitator. Kemudian selanjutnya adalah pekerjaan yang jelas, ya. Program-program perencanaan dari pemberdayaan masyarakat ini harus memiliki cakupan dari pekerjaannya yang jelas, ya. Di mana cakupannya ini adalah masyarakat harus menerima manfaatnya, ya. Kemudian tentunya pembagian tugas atau kegiatan yang dilakukan oleh setiap kelompok juga tentunya harus jelas. Selanjutnya adalah proses yang berkelanjutan, di mana proses yang berkelanjutan ini diharapkan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan oleh masyarakat, ya, setelah dilepaskan secara mandiri oleh fasilitator.
Kemudian selanjutnya adalah proses belajar dan mengajar ya. Semua pihak yang terlibat di dalam program ini tentunya mendapatkan kesempatan belajar dan juga mengajar. Dan tentunya kita di sini sebagai fasilitator juga dapat mengambil manfaat ya dengan cara pembelajaran untuk mengedukasi masyarakatnya. Kemudian selanjutnya adalah proses koordinasi ya. Perumusan dari masalah di dalam program pemberdayaan masyarakat ini tentunya juga tidak lepas dari proses koordinasi lewat pihak-pihak terkait ya. Kemudian yang terakhir adalah kesempatan evaluasi proses dan hasilnya, di mana evaluasi ini merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dari perencanaan program. Beberapa tahapan perencanaan program pemberdayaan masyarakat ya, yang diambil dari salah satu referensi bahwa yang pertama tahapan perencanaan program ini adalah pengumpulan data ya. Tentunya teknik pengumpulan data ini sudah sangat umum harus dilakukan ya, di mana kita mengumpulkan data apa saja yang diperlukan untuk mengidentifikasi masalah yang ada ya. Kemudian setelah kita mendapatkan data yang lengkap, baik itu data primer ataupun data sekunder, kita melanjutkan tahapan berikutnya yaitu analisis data. Kemudian selanjutnya adalah perumusan dari program yang akan dikerjakan. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemecahan dari masalah yang ditimbulkan atau masalah yang ada ya. Selanjutnya adalah perencanaan dari kegiatan program ya, apa yang akan dilakukan ya, targetnya siapa ya, dan sasarannya serta waktunya sampai kapan ya, bagaimana metode yang digunakan. Setelah perencanaan tentunya adalah pelaksanaan program kegiatan dan ditutup dengan evaluasi ya. Evaluasi di sini adalah apa saja ya hal-hal positif ataupun yang kurang-kurang dari tahapan perencanaan program kegiatan. Tahapan pertama yaitu pengumpulan data ya, di mana tujuan dari pengumpulan data ini menentukan masalah, tujuan dan juga cara penyampaian dan cara mencapai tujuan atau kegiatan yang akan direncanakan melalui data-data yang diperoleh ya, baik itu data primer ataupun data sekunder ya. Data primer biasanya merupakan suatu data ya yang merupakan fakta ya, fakta yang ada di lapangan. Kemudian data sekunder ini biasanya dilakukan dengan berbagai macam metode ya, di mana salah satunya adalah kegiatan survei mandiri dengan pengumpulan data secara wawancara dan juga pengamatan. Kemudian pengumpulan data ini juga diperoleh dari sumber-sumber ya yang biasanya mengaitkan dengan keadaan dari sumber dayanya ya, baik sumber daya alam, potensi sumber daya manusianya, kemudian kelembagaan yang ada di dalam masyarakat ya, biasanya mencakup kelembagaan ekonomi dan juga sosial, ataupun sarana dan prasarana yang tersedia di masyarakat ya, di lingkungan masyarakatnya. Kemudian juga teknologi yang telah digunakan ya, biasanya apa saja teknologi ya yang bisa membantu dalam pengumpulan data, dan juga terkait peraturan atau kebijakan dari pembangunan nasional ya, tentunya yang berpengaruh kepada program-program kegiatan. Dan tentunya pengumpulan data ini bentuknya adalah data kuantitatif ya, yang dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan secara kualitatif. Analisis data, di mana analisis data ini merupakan suatu kegiatan tentang menganalisis deskripsi dari data lapangan ya. Kemudian juga penilaian atas keadaan sumber daya, teknologi dan peraturan yang ada ya. Jadi kita menganalisis penilaian berdasarkan dari kapasitas dan juga apa saja yang ada di sumber daya, teknologi dan peraturannya. Kemudian pengelompokan data ke dalam data aktual dan juga data potensial ya. Apa saja keadaan yang ingin dicapai dan yang sudah dicapai, kemudian teknologi yang dapat dikembangkan apa saja, dan juga peraturan yang sudah berlaku dan yang dapat diberlakukan.
Selanjutnya identifikasi masalah, ya, di mana identifikasi masalah ini merupakan suatu upaya untuk merumuskan hal yang tidak dikehendaki, ya, atau faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang ingin dicapai, ya. Identifikasi masalah ini juga dapat dilihat dari berbagai macam cakupannya, ya. Ada data potensial dengan data aktual, ya, membandingkan apa saja data potensial yang ada dan juga data aktualnya. Kemudian keadaan yang ingin dicapai dengan yang sudah dicapai. Jadi di dalam identifikasi masalah ini kita mengcompare atau membandingkan data-data yang sudah dicapai yang ada dengan data-data yang ingin dicapai, ya. Dan berdasarkan dari pengalaman juga tentunya menambah nilai dari identifikasi masalah, ya, dengan cara menganalisis tentang segala sesuatu yang menyebabkan adanya rasa ketidakpuasan atau berkurangnya kepuasan yang tentunya dirasakan oleh masyarakat di dalam pembangunan di lingkungannya tersebut. Setelah kita mengidentifikasi permasalahannya, kita pilih masalahnya, di mana pemilihan masalah ini merupakan bentuk pemilihan dari pemecahan masalah, ya, solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ya. Pemilihan pemecahan dari solusi masalah ini tentunya harus segera diupayakan, ya, dengan adanya solusi-solusi yang mengarah kepada solusi strategis, ya, dan tentunya mudah dilaksanakan. Setelah itu kemudian perumusan tujuan, ya, tujuan dari program kegiatan, di mana nantinya penerima manfaat haruslah tentunya realistis, ya. Jadi tujuannya untuk siapa harus jelas, ya. Dan tentunya juga ditinjau dari kemampuan sumber daya, ya, apakah dari biayanya, jumlah, dan juga kualitas ataupun tenaga yang dipakai. Perumusan dari tujuan ini juga biasanya kita analisis dengan berbagai macam metode, ya. Salah satunya adalah metode SWOT, ya, strong, weakness, opportunities, dan threats, ya, yang kesemuanya ini merupakan bentuk analisis dari perumusan masalah, ya, yang biasanya dipakai di dalam berbagai macam penelitian program-program kegiatan. Analisis pemecahan masalah yang biasa dipakai yaitu metode SWOT ini ada yang memberikan saran agar analisis SWOT ini dirubah menjadi analisis TOWS, ya, di mana ada beberapa macam pertimbangan, ya, di mana SWOT ini biasanya menganalisis kekuatan dan juga kelemahan internal terlebih dahulu, ya, baru kemudian melakukan analisis apa saja peluang dan juga ancaman yang biasanya terjadi. Nah, kebalikan dengan analisis TOWS, ya, di mana analisis TOWS ini mencari terlebih dahulu ancaman dan juga peluang, dan kemudian menganalisis apa saja kekuatan dan kelemahan internalnya, ya. Jadi dibalik, ya. Tentunya metode ini pun kembali kepada peneliti yang akan meneliti program-program kegiatan, ya. Mana saja tahapan yang baik yang dikerjakan terlebih dahulu untuk mencapai efektivitas dari program kegiatan yang akan dilakukan. Analisis dari pemilihan solusi ini juga dilakukan dengan melakukan suatu telaah terhadap program-program yang pernah dilaksanakan, ya, yaitu dengan memperhatikan salah satunya apa sih masalah yang akan dihadapi, ya, atau kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian juga apa atau siapa yang menyebabkan terjadinya masalah. Kemudian juga siapa yang dirugikan dengan terjadinya masalah tersebut. Dan tentunya juga bagaimana solusi dalam memecahkan masalah yang akan dilakukan. Apa resiko ataupun akibat yang terjadi dari cara pemecahan masalah yang diterapkan. Rumusan dari cara mencapai tujuan ini biasanya dirumuskan dalam suatu bentuk rencana kegiatan, ya, mencakup data keadaan, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan dan penerima manfaat yang hendak dicapai, dan juga cara mencapai tujuannya, ya.
Jadi kita rumuskan secara detail bagaimana cara mencapai tujuan dari kegiatan yang akan kita lakukan ya. Ada deskripsi, kemudian metode pelaksanaan, lokasi, waktu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ini adalah rencana evaluasi, di mana rencana evaluasi ini ada evaluasi awal perencanaan ya, di mana evaluasi ini dilakukan di awal perencanaan, kemudian evaluasi selama pelaksanaan, dan juga evaluasi akhir. Ada juga evaluasi fisik dan juga non-fisik ya, seperti pengelolaan administrasi ataupun keuangan. Dan juga evaluasi dari tujuan dan proses untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh ya penerapan dari tema yang berkaitan dengan tugas kelompok yang akan kita kerjakan. Ya, jadi di dalam penerapan tema, yang pertama harus kita lihat adalah lokasinya ya. Di tiap kelompok tentunya lokasinya berbeda-beda ya, sesuai dengan yang sudah disurvei terlebih dahulu ya. Nah, lokasi ini juga tentunya harus kita lihat ya. Banyak sekali potensi yang terjadi di lokasi tersebut ya, dilihat dari misalnya sumber daya alamnya ataupun sumber daya manusianya, dan tentunya juga bisa dilihat dari kondisi masyarakatnya ya, kondisi ekonominya atau kondisi sosial ataupun budayanya. Nah, penerapan tema yang terjadi tersebut ya bisa kita terapkan untuk membuat fokus terhadap judul yang akan kita ambil ya. Nah, kemudian setelah kita tahu ya potensi dan juga kondisi yang ada di lapangan tersebut ya, kita merumuskan ke dalam bentuk laporan ya. Jadi di laporan tersebut ya sudah dirunutkan tahapan-tahapan ya, berdasarkan dengan tahapan-tahapan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan ya, dimana misalnya di bab 1 ini ada pendahuluan ya, dimana pengumpulan data ya kita kumpulkan terlebih dahulu, kemudian kita tulis di bab 1, dan juga bab 2 ya, literaturnya, studi banding, kemudian pengertian-pengertian dan lain sebagainya. Kemudian juga di bab 3 ya, masih seputaran pengumpulan data ya. Jadi gambaran umum dari lokasi tersebut ya, bisa kita jelaskan secara singkat ya, gambaran umum yang ada di lokasi tersebut ya, baik itu dari kondisi alamnya ataupun dari kondisi sosial ekonomi budaya masyarakatnya. Nah, jadi di bab 1, 2, 3 ini masih berkisar mengenai tahapan dari pengumpulan data. Kemudian di bab 4 baru masuk ke perumusan program dan juga analisis data. Nah, di bab 5 langsung dikaitkan dengan pemecahan masalah, perencanaan kegiatan, dan pelaksanaan dari program kegiatannya. Dan di bab 6 yang terakhir adalah kesimpulan berupa evaluasi dari program kegiatan yang telah dikerjakan. Jadi di dalam metode penerapan tema juga dikembangkan berdasarkan lokasi dan juga kondisi lingkungan yang ada ya. Dan kemudian juga penerapan dari tema ini juga bisa kita kembangkan melalui bentukan riset ataupun desain ya. Salah satu contohnya dengan menganalisis yaitu berupa riset ya. Jadi mengadakan penelitian bagaimana cara penerapan rumah sehat untuk petani ya. Misalnya di lokasi tersebut sebagian besar masyarakatnya ini bermata pencaharian petani ya. Bisa kita kembangkan ya untuk mengadakan suatu penelitian bagaimana penerapan rumah sehat yang baik untuk petani ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah rumah sehat dan juga petani. Nah, di dalam rumah sehat ini juga tentunya kita harus melihat bagaimana standar umum ya, standarisasi mengenai rumah sehat tersebut ya. Kemudian juga karakteristik dan juga tipologi bentuk rumah masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Tentunya ketika kita memiliki satu patokan ya yang seragam mengenai karakteristik dari misalnya bentuk rumah petani seperti apa ya, kita juga bisa kategorikan sebagai analisis dari
rumah sehat berdasarkan konfigurasi ruang yang ada ya. Ataupun rumah sehat untuk petani ini bisa kita lihat dari penerapan sirkulasi udaranya seperti apa, ataupun sanitasi dan juga sarana kebersihan ya. Jadi bisa lebih dikembangkan lagi ya dengan berbagai macam potensi ya, dan juga kekayaan alam ya, dan juga potensi dari sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang ada di lokasi tersebut. Atau misalnya contoh kedua ya, di mana misalnya di kelompok 6 ya, yang saya lihat salah satu topik yang diangkat ini adalah di kawasan ekowisata ya. Nah, misalnya kita berbeda dengan yang tadi ya. Kalau tadi kita menganalisis dengan cara melakukan penelitian mengenai suatu bentuk yang sudah ada, kemudian kita teliti dan kita kembangkan berdasarkan standar-standar dari tipikal rumah sehat dan juga karakteristik petani ya. Kalau di sini kita membuat suatu produk ya, di mana produknya ini lebih kepada desain ya, bukan penelitian ya. Nah, di sini juga kita bisa membuat suatu kegiatan. Misalnya kita membuat suatu desain rumah singgah sehat ya, untuk kawasan ekowisata ya. Jadi di dalam kegiatan ini kita hasil akhirnya ini berupa produk desain ya. Produk desain rumah singgah sehat ya. Jadi kita mencoba memberikan suatu bentuk ide atau gagasan ya, bagaimana sih membuat suatu desain rumah singgah sehat ya di kawasan ekowisata ya. Tentunya juga pedoman-pedomannya mengacu kepada standar rumah sehatnya seperti apa ya. Kemudian desain yang akan dilakukan sesuai dengan standar dan juga karakteristik potensi dari daerah setempatnya ya. Apalagi ini misalnya ekowisata ya, apa saja potensi yang sangat dominan yang terjadi di kawasan tersebut. Bisa juga kita kembangkan ya desain tersebut juga dari pola aktivitas pengguna dan juga lingkungannya. Nah, ini juga bisa dijadikan salah satu contoh ya. Apakah kalian akan membuat suatu bentuk kegiatannya ini secara riset ataupun secara desain. Oke, sekian materi kuliah hari ini ya. Silahkan kalian kembangkan program-program kegiatan yang akan dilakukan ya berdasarkan contoh-contoh dan juga penjelasan yang telah dijelaskan ya. Jadi jangan lupa asistensi dengan pembimbingnya masing-masing ya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.